Sinta merasakan hembusan angin yang sangat kencang. Angin itu bukan angin biasa, melainkan angin yang membawa aura dingin dan kekuatan khodam tua yang sangat suci. Sinta tahu, neneknya. Senja menuju malam hari, setelah ledakan energi di aula, sekolah menjadi sunyi. Kebisingan kepanikan telah berlalu, digantikan oleh keheningan yang mencekam, seolah udara pun takut untuk bergerak. Semua siswa dan guru yang masih bisa bergerak sudah melarikan diri atau bersembunyi. Hanya Sinta, Amelia yang sakit-sakitan, Saras yang trauma, dan Mbah Jagat yang tergeletak pingsan, yang tersisa di aula yang porak-poranda. Kuntilanak itu kini melayang setinggi langit-langit aula, mengawasi Sinta dengan mata merah menyala, siap menerkam. Namun, ia tidak menyerang. Ia seolah merasakan kehadiran kekuatan lain yang baru datang. Tiba-tiba, pintu aula terbuka perlahan, didorong oleh hembusan angin dingin yang kuat. Masuklah seorang wanita tua. Dia adalah Nenek Sinta. Nenek mengenakan kebaya lurik tua, rambutnya digelung rapi dan matanya memancarkan ketenangan yang tajam. Ia berjalan lambat, mengandalkan tongkat kayu ulin tua. Langkahnya tidak tergesa-gesa, namun setiap langkahnya memancarkan wibawa yang membuat udara panas aula terasa mendingin seketika. "Nenek!" Sinta berlari memeluknya, air matanya tumpah karena lega. Nenek menepuk punggung Sinta pelan. "Kamu sudah berani, cucu, tapi kamu menarik perhatian yang terlalu besar." Nenek melepaskan pelukan Sinta, pandangannya lurus ke atas. Ia mengabaikan Saras yang meringkuk di sudut dan Mbah Jagat yang tak sadarkan diri. Fokusnya hanya pada entitas di atas. "Kau berani sekali, anak genderuwo." Suara nenek tenang, namun menggema dan bergetar di telinga. "Ini bukan rumahmu. Kembali ke tempatmu." Kuntilanak itu tertawa, suaranya melengking penuh penghinaan. "Dukun tua dari desa, kau pikir tongkat bututmu bisa melawanku? Aku sudah minum darah kebencian, aku sudah kuat." Nenek Sinta menghela napas. "Kamu hanyalah budak yang dibebaskan oleh ambisi bodoh manusia. Sudah saatnya kau diikat lagi." Pertarungan pun dimulai. Pertarungan tidak dimulai dengan ledakan. Pertarungan itu dimulai dengan keheningan. Nenek Sinta menutup mata. Tangannya menggenggam erat tongkat kayunya. Ia mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno yang sangat halus, hampir seperti lagu tidur. Namun setiap kata yang keluar dari bibir nenek terasa seperti pukulan spiritual ke inti keberadaan kuntilanak itu. Kuntilanak itu menjerit kesakitan. "Panas, tubuhku panas." Ia mengayunkan cakarnya yang tajam, melepaskan energi hitam ke arah nenek. Sinta secara naluriah berdiri di depan Amelia, melindungi temannya. Nenek membuka matanya. Ia tidak bergerak. Begitu energi hitam itu mendekatinya, energi itu menghilang, seolah diserap oleh aura putih yang mengelilingi nenek. "Kau lemah, kau hanya didorong oleh emosi manusia," desis nenek. Nenek mengambil sebuah kantung kain kecil yang sudah lusuh dari balik kebaya. Dari kantung itu, ia mengeluarkan pasak besi tua yang dibungkus kain kafan. Pasak yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari paku berkarat yang Sinta gunakan. Dia, kuntilanak, diikat di sini. Di botol ini, nenek menunjuk ke sebuah botol kaca bening yang baru saja ia keluarkan dari tasnya. Tapi untuk menguncinya, kita harus mematikan sumber energinya. Nenek menoleh ke arah Saras.
Saras, keluarkan media yang kamu gunakan untuk mengikatnya. Sekarang juga. Saras, yang tadinya meringkuk tak bergerak, kini menangis meraung-raung. Saya tidak punya apa-apa lagi. Mbak Jagat yang bawa semuanya. Bohong, kau menyembunyikan media pengikatnya yang kedua di tubuhmu. Keluarkan. Nenek berteriak, suaranya mengandung kekuatan supranatural yang memaksa Saras patuh. Saras akhirnya merangkak, tangannya gemetar. Ia menarik kalung berliontin batu akik hitam dari balik seragamnya. Kalung itu terasa panas di tangannya. Saat Saras melepaskan kalung itu, kuntilanak di atas aula menjerit lebih keras. Dia merasakan energinya ditarik. Nenek Sinta mengambil kalung itu tanpa menyentuhnya, menggunakan selembar daun sirih yang sudah dijampi. Nenek lalu melemparkan kalung itu ke tanah. Crack! Nenek Sinta menginjak kalung batu akik itu dengan tumitnya. Kuntilanak itu melolong panjang, tubuhnya berasap hitam, lalu terjatuh ke lantai. Kuntilanak itu terkapar di lantai, tubuhnya berasap, tapi matanya masih merah dan penuh kebencian. Nenek tidak memberinya waktu untuk bangkit. Nenek mengangkat tongkatnya, dan dalam sekejap, ia merapal mantra terakhir yang terdengar seperti guntur yang jauh. Matur maneh, balik maneh, iwalali. Nenek Sinta mengambil pasak besi tua itu, memegangnya dengan tangan kiri. Ia mengayunkan tongkatnya. Sinta, pasang ini di atasnya, perintah nenek. Sinta mengerti. Dia harus bertindak cepat. Sinta berlari ke arah sosok kuntilanak yang meronta-ronta di lantai, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Nenek Sinta mengarahkan tongkatnya ke kepala kuntilanak, menahannya di tempat. Sinta, dengan mata terpejam, menancapkan pasak besi tua itu tepat di tengah dahi sosok kuntilanak. Jaleb! Jeritan kuntilanak itu berubah menjadi suara yang memekakan, sebuah screaming yang melumpuhkan pendengaran. Energi hitam keluar dari seluruh tubuhnya, merayap di lantai, mencoba menjangkau Sinta. Sosok itu perlahan-lahan menyusut, menguap, dan akhirnya menghilang. Semua energi yang tersisa tersedot masuk ke dalam botol kaca bening yang diletakkan nenek di sudut panggung. Aula kembali hening. Bau anyir dan melati busuk hilang total, digantikan oleh aroma tanah dan air bersih. Mbah Jagat terhuyung-huyung bangkit. Dia melihat botol di sudut dan pasak di lantai. Dia tahu dia kalah. Sebelum Nenek Sinta sempat bereaksi, Mbah Jagat mengeluarkan sisa asap kemenyannya dan menghilang, melarikan diri dari sekolah itu. Nenek Sinta mengambil botol kaca itu dan menutupnya rapat-rapat. Sudah selesai, katanya. Suaranya kembali normal, namun penuh kelelahan. Sinta memeluk Amelia, yang kini sudah tidak menggigil lagi. Wajahnya masih pucat, tapi matanya jernih. Terima kasih, Sin. Terima kasih, Mbah. Nenek Sinta berjalan mendekati Saras. Saras terduduk di lantai, menangis tanpa suara, bajunya kotor. Nenek tahu kamu korban ambisi, tapi kamu menggunakan kekuatan jahat dan membahayakan nyawa banyak orang, ujar Nenek Sinta. Hantu itu sudah diikat, tapi ia memakan bagian jiwamu. Teror fisik sudah berakhir, tapi teror dosamu akan menghantuimu seumur hidup. Pagi hari itu, polisi dan ambulans datang. Kepala sekolah mencoba menutupi insiden itu sebagai bencana alam kecil dan keracunan makanan yang berujung histeria. Mbah Jagat menghilang tak berbekas. Saras dipindahkan sekolah oleh keluarganya ke luar negeri, tidak pernah lagi menjadi cheerleader atau primadona. Ia hidup dalam ketakutan akan kegelapan dan dendam dari arwah yang pernah ia perbudak. Amelia pulih total,
Ia kembali ceria, tapi kini ia melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Ia menjadi sahabat setia Sinta. Sinta menatap neneknya yang bersiap kembali ke desa. "Apakah dia benar-benar pergi, Nek?" tanya Sinta. Nenek Sinta memegang botol kaca di tangannya. "Dia pergi dari sini, tapi teror tidak pernah benar-benar hilang, Sinta. Ia hanya tidur menunggu kita lengah. Kamu punya tugas baru sekarang, cucu. Jaga dirimu dan dengarkan instingmu." Sinta mengangguk. Ia bukan lagi siswi baru yang penakut. Ia adalah siswi yang bertahan, mengungkap misteri, dan menyelamatkan sekolahnya. Sekolah Permata kembali dibuka. Tidak ada yang pernah membicarakan detail dari apa yang terjadi malam itu, tapi setiap siswa yang bertahan tahu bahwa di sekolah itu mereka pernah berhadapan langsung dengan teror yang nyata. Akhir cerita dengan akhir yang menarik, dan series teror kuntilanak pun tamat. Terima kasih telah menikmati series teror kuntilanak. Dan terima kasih telah setia dari episode ke-1 sampai episode ke-5 akhir dari Teror Kuntilanak. Jika suka, klik tombol subscribe sekarang. Sampai jumpa di series cerita selanjutnya.